Jadi kan lagi zaman-zamannya Yu-Gi-Oh tuh ya. Gua sama si, lu inget Bogel gak sih, Farhan? Oh iya. Ya yang itu lah pokoknya. Iya. Gua sambil buka buku tahunan soalnya nih gua masih ada. Oh iya, buku tahunan gue kemana ya? Gua masih ada Wadaw. cuy. Gua waktu itu Gua aja udah hilang. Gua masih ada. Gua waktu itu iseng kan, bikin turnamen yuk. Yaudah yuk, ngobrol-ngobrol gini-gini. Yaudah anak-anak patungan tuh. Pokoknya turnamen Yu-Gi-Oh kan. Turnamen Yu-Gi-Oh. Kalau menang dapat kartu yang mahal gitu kan. Terus udah tuh anak-anak pada main. Hadiahnya dibogel sama di gua. Pas sudah lama, anak-anak pada lupa kan. Terus gue lagi main di mana gitu, gue lupa, masih bogel kan. Pin, ini anak-anak udah pada lupa kayaknya. Hadiahnya kita bagi 2 aja, Pin. Oh ya udah, kartu kita bagi 2 aja. Ada aja. Iya, kartunya mahal kan. Kartunya mahal berapa tuh? 30.000 anak SD gede banget itu. Nah, ini Terus kalau gue boleh lanjutin cerita gue lagi nggak? Oke, Ya boleh. Lanjut aja. Ini Pak, yang paling enak tuh kelas 6 tuh kalau nggak salah pas air ujian nasional, ngerti nggak? Soalnya kan kita sering main ke rumahnya Jiwo kan, nggak salah ya? Oh iya. Iya terus? Anjir, gue pas main ke rumahnya Jiwo kagum anjir, banyak banget mainannya anjir. Komputernya banyak banget gamenya, The Sims apa gitu kan. Yang lain-lainnya apa ya? Udah itu doang sih. Sama ke rumahnya Haki, tau gak lupa? Tahu gue. Pernah gue sekali. Itu mah deket Jiwo juga sih. Dekat lumayan. Hakim ini apa sih, lupa gue, majalah XY Kids-nya banyak banget aja. Oh iya, dia tuh emang XY Kids guy dia tuh. Kolektor banget. Ngomong-ngomong XY Kid aja, lu majalah udah punah kali yang ada yang jual. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Cuman kalau majalah Bobo masih ada yang jual. Ada gue. XY Kid sekarang udah nggak ada. Yang main Nintendo DS siapa sih? Jiwo. Yang mainin game horror itu loh, tau gak? Enggak tahu. Apaan, orang main Pokemon mulu? Iya. Kan emang gitu orang-orang. Iya juga sih. Iya. Dulu gue pengen banget punya Nintendo DS aja, cuman kata bokap gue, ya udah sana ini aja, daripada beli Nintendo DS dikasih apa ya, gue lupa. PS2. PSP aja. Oh PSP. Anjir dapat. Cuma kalau PSP ini apa sih? Gue ngincarnya Pokemon anjir. Pokemon seru banget. Kalau PSP gak ada yang seru anjir. Terus gue kagak bisa ngisi game, itu dia. Kalau Nintendo DS kan bisa ngisi gamenya banyak ya kan. Iya. Kalau PSP cuma berapa ya, memori card gue 43 doang, nggak usah. Gue lanjutin. Ini gue mau mulai cerita gue nih ya. By the way nih. Iya. Nggak, soalnya nih menurut gue nih SD nih, ini nih banyak banget cerita yang menurut gue mau gue ceritain. Soalnya gini, sebenarnya gue tuh SD yang ada di Pancoran itu, ya kan, SD kita itu, ya sekarang kan udah beda lah ya. Maksudnya sekarang tuh udah tingkat. Beda gitu banget. Kan. Udah tingkat. Zaman dulu kan ya masih satu lantai, dan dulu tuh sebenarnya SD kita itu tuh ada dua SD, ngerti gak sih maksud gue? Ada 2 sekolah, iya. Satu gedung 2 sekolah. Iya, jadi pagi sama siang. Nah, jadi kalau zaman dulu tuh, kalau mungkin teman-teman belum tahu nih ya, SD itu di SD gue tuh jadi tuh ada 2, ada SD yang 1 dan SD yang 2. Nah kan gitu kan ya. Nah SD yang 1 itu tuh yang pagi-pagi, dari jam berapa ya, dari jam 7-an dulu ya. 6:30. Oh dulu iya, dari jam 6:30 sampai ya kurang lebih zuhur lah ya. Nah kalau untuk yang 02 itu, nah itu versi sorenya gitu. Nah jadi kita semua ini nih yang ada di podcast ini itu tuh yang 01 gitu. Nah jadi kan kita kan masuk kan tahun 2004-an lah ya, kalau nggak salah ya. 2004. Nah ya bener kan. Nah jadi gue tuh masuk ke situ, gue tuh benar-benar nggak punya temen sama sekali, jujur. Soalnya gue gimana ya kaget lah ya, dari TK ke SD gitu kan. Nah tapi suatu hari nih gue tuh lupa kapan, gue tuh dipindah tempat duduk gue yang tadinya sama siapa gue lupa, jadi sama Rizka gitu. Gue tuh dipindah duduknya sama Rizka. Terus ya zaman SD lah ya, nggak tahu kenapa dulu gue tuh ngomong kayak gini,
Riz, kita sahabatan selamanya ya. Gue ngomong gitu. Itu gue masih inget banget dengan inosenan gue itu ya zaman dulu. Riz, gue sahabatan sama lu selamanya ya. Oke. Gitu Rizka bilang gitu. Oke. Bener kan Bener selamanya. kejadian loh. Omongan tuh doa loh. Nih gue lanjutin lagi nih ya. Oke tuh kelas 1 tuh. Jadi kelas 1 itu mulai gue punya temen sahabat sampai sekarang tuh ya si Rizka itu gitu. Dari kelas 1 SD. Kelas 2 cerita gue cuma satu doang. Jadi yang pas itu si Rizka tuh dimarahin gara-gara apa gitu sama bu siapa gitu. Terus si ibu siapa ini kayak ngelempar apa tuh namanya? Apa sih? Penghapus papan tulis. Jadi penghapus papan tulis zaman dulu itu kan kayu ya. Jadi kan ngeri ya. Kan ngeri itu. Tiba-tiba tuh ngelempar ke Rizka. Nah Rizka kan samping guanya yang trauma. Gue yang nangis. Kalau gue pengalaman dilempar pakai penghapus tuh kelas 4 karena gue dulu kelas 4 sama Papur. Wah. Lu ngomong merek. Iya. Lu nama. Gue tuh Ngomong lu nama. siapa tuh? Oh iya. Apa lo udah biarin dah. Ya udah. Pak Cap namanya Pak Cap. Oh iya. Aja. Iya. Gue dulu saking takutnya sama dia nggak mau sekolah gue. Bener dulu asli ini nggak bohong. Gue saking takut sama dia kagak mau sekolah gue bener. Kelas 3 nih by the way. Kelas 3 nih. Kelas 3 gue gak ada yang menarik sampai kelas 4. Kelas 4 temen gue nambah 1. Temen gue ini Galih. Yang sekarang gak tahu kemana. Semenjak udah kita semua udah SMP gitu ya pas itu ya. Gak tahu sama sekali nih si Galih ini pindah kemana tuh gak tahu sama sekali. Jadi dulu teman gue tuh akhirnya ada si Rizka, Galih sama siapa tuh yang di Bandung tadi? Rehan. Gitu. Jadi tuh teman gue tuh 3 itu gitu. Nah, kelas 5. Nah, ini kelas 5 tuh gue by the way, kelas 4 itu gue tuh inget deh. Gue antara kelas 4 atau kelas 3 ya. Jadi tuh ini ceritanya legend banget nih menurut gue. Jadi suatu hari nih ya, lu tahu kolam gak sih? Kolam ikan yang di depan? Yang di depan apa yang di belakang? Yang di depan, apa yang di depan? Yang depan kelas kan, depan kelas dulu kan kelas 4. Iya, kelas 4. Nah, pas kita depan kolam nih. gue nih nggak tahu nih ya, lu berdua udah pernah dengar cerita ini atau belum? Cuman nih cerita gue sama Rizka banget ini. Kenapa? Jadi suatu hari ntar nih ada motor lewat. Sorry ya ini kalau podcastnya agak random nih karena ya udahlah ya. Nah jadi kan di kolam itu kan di tengah-tengah kalau lo inget di tengah-tengah itu kan ada batu ya. Ada batu ya. Iya kan. Jadi gue sama Rizka tuh ya masa kecil lah ya random aja gitu ke batu yang ke tengah. Jadi tuh kayak mau challenge gitu. Iya. Kayak mau challenge jadi dari kita yang ada di pinggir ke tengah, terus ke sisi yang selanjutnya yang ke sisi yang ke sebelahnya lagi, yang seberangnya. Gitu. Nah, gue tuh lagi pengen challenge kayak gitu. Terus gue bilang sama Rizka, Riz, nih yang mau duluan siapa? Lu aja deh, lu aja gitu kan. Ya udah kan gue lah ya. Ya udah, gue tuh dengan otak gue yang nyemen dulu masih kecil kali ya. Jadi gue tuh ke tengah. Jadi gue tuh langsung lompat ke tengah. Ke tempat apa coba? Ke tempat yang ada lumutnya. Ya gue jatuh ke kolam. Gue jatuh ke kolam. Gue nangis. Akhirnya gue ke kelas. Gue salahin Rizka coba. Gue salahin Rizka. Bu ini si Rizka yang dorong saya bu. Gini. Gila. Kalau itu sih gue nggak pernah jatuh tapi cuman sekali gue lewat tapi berhasil. Alhamdulillah gak pernah jatuh. Nah mungkin lu ini yang versi beruntungnya gitu loh. Gitu. Nah kelas 5 jujur gue nggak terlalu banyak cerita, tapi gue punya teman baru ya Andi sama gue sebenarnya lupa deh. Kev kita sebenarnya udah temenan dari kapan ya? Kita tuh temenan dari kelas 4. Oh dari kelas 4 ya? Kita sekelas. Oh iya. Nah iya. Nah ini jadi kelas 5 itu gue baru punya teman namanya Andi nih. Kenapa
gue sama Andi teman karena pas itu gue tuh dikenalin sama Rizka. Si Rizka nih punya teman baru nih kan, namanya Andi ini. Nah, Andi ini ternyata dekat sama rumah gue gitu. Cuman gue tuh gue tuh ngeliat Andi tuh kayak nggak ada yang menarik gitu. Waktu Nggak, cuman waktu itu gimana. gue ke rumah lu apa ya? Enggak, lu belum. Jadi kan gini, si Rizka ngajakin, Pal, nanti gue ke rumah lu ya. Gue iseng-iseng aja denger percakapannya. Oh ya udah, terus gue kayak datang ke Bangkulu ya kan, soalnya kan tetanggaan gitu kan. Iya Terus benar. gue juga bete juga di rumah. Iya. Ya udah, gue bilang aja, Pal, gue ke rumah lu boleh nggak? Boleh aja. Ya udah, sejak itu pertemanan kita jadi dekat ya Pak. Iya, nah jadi sebenarnya kayak setelah itu gue juga pertama kali gue ke rumah Andi itu kan dia punya PS2 yang legend banget itu ya. Yang ada game-game istimewanya gitu. Ya udah, jadi akhirnya semenjak kelas 5 itu akhirnya ya udah gue jadi sering ke rumah Andi juga gitu. Nah, FYI nih ya, by the way nih ya. Kan di sekolah kita kan dekat masjid lah ya. Iya, ada masjid ya Pak? Iya benar. Bukan dekat sih. Bukan dekat sih, iya. Ya tapi sekarang jadi masjid. Oh iya, gua nggak tahu gua terakhir ke sana itu cuman lewat depannya doang sih, terus udah Enggak, cabut. dari dulu dari SD tuh udah jadi masjid by the way. Soalnya gini. Dulu gua sama Rizka sama Andi nih ya, gue tuh inget banget nih Indi, kita bertiga nih Indi. Gua, Rizka sama Andi pernah sholat Jumat di kelas, ngerti gak? Di atas meja coba. Ingat gak lo Des? Oh itu gua tahu itu kelas berapa ya? Kelas 4 apa kelas 5, gue lupa. Itu gue pernah juga tuh ngalamin itu tuh. Nah iya. Jadi enggak, tapi Pak, lu tau nggak yang lebih parah? Apaan? Dulu kan anak-anak basket sholat Jumat di dekat tempat latihan anjir. Oh iya ya. Nah ini gue Iya. gak tahu gue. Apa sih namanya dulu? Labas. Oh Dulu, gitu. terus itu kan ada kayak tempat sholat kecil lah gitu kan. Biasa buat kalau orang-orang habis tenis. Soalnya kan lapangan basket, sebelahnya lapangan tenis. Iya. Terus sebelahnya ada ruangan lagi kan. Nah itu gue ingat banget. Gue waktu itu sebelum sholat Jumat apa habis sholat Jumat itu gue lupa. Gue datang ke situ kan, main mau latihan. Terus gue liat anak-anak mana no, anak-anak di sono no, lagi pada ngapain? Ngapain lu sholat Jumat? Wah, lu ngapain sholat Jumat per 5 gitu kan. Itu Nah, dulu iya. tuh. Di kelas pernah, di labas gue nggak pernah, tapi pernah sholat Jumat sendiri. Iya, Itu aneh sih. cuman ya itu maksud gue, ya maksudnya random aja gitu. Masa Iya. sholat Jumat di kelas dan di atas meja coba. Aneh Iya, di atas banget. meja. Aneh banget Bener, menurut gue. gue pernah. Soalnya pernah. pikiran kita dulu tuh kan kita kan nggak bawa sejadah ya. Dan sedangkan di teras depan itu udah penuh sama orang-orang kan. Dapat 2 orang, iya. Nah, ya udah akhirnya daripada kita kan ya lantai kan najis lah ya. Soalnya itu kan ya kotor, nggak tahu kenapaan kan. Nah kan kalau meja kan meja kan ya Bersih, nggak boleh bersih. dinaikin. Ya udah akhirnya kita naikin. Nah gitu. Nah, kalau kelas 6 gue ya ngapain gue? Yang ngajakin sholat di kelas siapa sih? Gue lupa itu. Hah, maksudnya? Yang sholat di kelas. Yang ngajakin. Itu gue tau gak sih? Siapa ya? Gue Oh lu. Iya, gue tuh ngide Gue tuh ngide gitu. Tapi nggak ketawa ya waktu itu ya? Kok tumben? Enggak tahu. Oh iya, buru-buru udah pada pulang. Pada sholat. Iya. Buru-buru udah pada pulang. Oh iya, gue tuh inget banget nih. Gue ini ada satu cerita yang bener-bener yang menurut gue tuh pada zamannya nih ya horor. Pas kita lagi gladi resik buat perpisahan. Ingat gak sih lo cerita horornya? Gue tahu itu yang ada anak kelas 3 kalau nggak kelas 3 apa kelas 4 gitu. Kenapa emang? Itu lagi ngerekam terus tiba-tiba katanya di kelas ada kuntilanak. Bukan. Oh iya, bukan. Enggak, tapi gini. Iya, itu Pak. Gue ingat yang itu, Pak. Yang ngerekam itu tuh ini si siapa ya? Hakim, iya benar, Hakim yang ngerekam. Jadi yang pas itu di situ ada gua, Rizka sama ya si Hakim itu gitu.
bertiga nih. Ya udah akhirnya yang pas tuh ngerekam biasa aja, dan itu waktunya itu pas mau maghrib gitu loh. Itu gue inget banget tuh, itu pas mau maghrib, pas lagi gladi resik, pas lagi kita istirahat gitu. Nah terus pas lagi ngelihat ke kelas 4-nya itu, kok tiba-tiba ada mata gitu kan. Kan langsung pada heboh lah ya, pal nih apa nih pal gitu kan, apaan ini ada mata gitu kan, mana mata, oh iya bener deh ada 2 mata. Wah gila ngeri banget tuh gue, terus merinding gue. Emang di kebun itu banyak hal-hal aneh deh Pak. Iya sih. Makanya gue jarang ini toilet di situ. Iya. Dulu apa sih, ini dulu kita tuh sering nyari apa sih, dulu mah aneh aja, nyari kadal, nyari belalang yang di iya yang di mana ada tuh yang daerah-daerah apa namanya, kebun-kebun samping sekolah tuh anjir. Iya. Oh iya pagi-pagi masih Ojen bukan sih kalau salah. Halo. Bukan pagi, gue lupa dah, pokoknya kalau main ke situ ya nyari belalang kayak nyari apa. Kalau gue dulu malah disuruh, bukan disuruh sih, gue tuh diajak sama Rizka ke nyari belalang di situ tuh pas udah pulang sekolah gitu dulu. Iya. Tapi sekarang nih, by the way, sekarang tuh ini apa? Yang di belakang itu tuh udah jadi kayak apa sih, tempat makan gitu. Ya emang dulu tempat makan sih, cuman maksudnya sekarang tuh jadi lebih apa, rumput-rumputnya tuh lebih dikit aja gitu. Ntar ke depannya insya Allah dah kita live lah, jangan kayak gini ini karena corona. Yaudah oke. Mungkin segitu aja dari kita lah ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye bye.